Nah, sebenarnya demam itu bukanlah suatu penyakit, tapi justru merupakan respon tubuh kita atau daya tahan tubuh kita terhadap adanya suatu infeksi atau penyakit. Jadi sebenarnya demam itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga share agar kami bisa menjadi partner terbaik Anda untuk masalah kesehatan Anda dan keluarga. Yang pertama, pastikan anak mendapatkan asupan cairan yang cukup. Untuk bayi yang masih berusia di bawah 6 bulan dan mendapatkan ASI eksklusif, pastikan ibu untuk memberikan ASI lebih sering kepada bayinya. Apabila bayi atau anak sudah berusia di atas 6 bulan, maka cairan dapat diberikan dalam bentuk air putih ataupun kuah. Kemudian yang kedua, kenakan pakaian yang longgar dan nyaman pada anak. Apabila anak mengenakan pakaian yang terlalu tebal atau berlapis, maka dapat membuatnya tidak nyaman dan juga bisa jadi dapat meningkatkan suhu tubuhnya. Kemudian yang ketiga, apabila anak memang merasa tidak nyaman, maka orang tua juga dapat memberikan obat penurun demam sesuai petunjuk dan juga dosis yang diberikan oleh dokter. Suhu tubuh yang normal adalah 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Apabila suhu sudah meningkat di atas 37,5 derajat Celcius, itu dapat sudah dikategorikan sebagai demam. Nah, apa saja kondisi-kondisi terkait demam yang membutuhkan pemeriksaan segera oleh tenaga medis atau dokter? Yang pertama, apabila terjadi demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius pada bayi yang masih berusia di bawah 3 bulan. Yang kedua, apabila suhu sudah meningkat di atas 40 derajat Celcius pada bayi atau anak yang sudah berusia di atas 3 bulan. Yang ketiga, apabila suhu tetap berada di atas 39 derajat Celcius selama lebih dari 24 jam pada anak yang berusia di bawah 2 tahun atau lebih dari 72 jam pada anak yang berusia di atas 2 tahun. Kemudian yang keempat, apabila demam disertai dengan kejang atau anak tampak sangat lemah sekali dan sulit untuk diberikan cairan atau disertai dengan gejala-gejala yang mengkhawatirkan yang lainnya. Pemberian obat-obat penurun demam sebenarnya sebaiknya ditujukan untuk memberikan rasa nyaman pada anak dan bukan untuk menurunkan suhu secepat mungkin. Karena seperti yang kita bahas tadi, sebenarnya demam itu adalah kondisi yang optimal bagi daya tahan tubuh kita untuk dapat melawan penyakit. Apabila infeksi sudah teratasi, maka secara berangsur demam akan hilang dengan sendirinya. Nah, pemberian obat-obat penurun demam boleh saja diberikan apabila kita ingin memberikan rasa nyaman bagi anak, namun pemberiannya tentu harus sesuai dengan saran dan juga dosis dari dokter. Yang pertama adalah mengompres atau merendam anak dengan air yang bersuhu dingin, apalagi menggunakan alkohol. Hal ini tidak direkomendasikan karena tidak akan memberikan rasa nyaman bagi anak dan juga tidak membantu dalam penanganan demamnya. Yang kedua adalah mengenakan pakaian yang terlalu tebal atau berlapis pada anak pada saat anak sedang mengalami demam. Sebaliknya, justru anak yang sedang mengalami demam sebaiknya dikenakan pakaian yang longgar, tipis, dan satu lapis saja agar lebih nyaman. Namun, apabila kita mengenakan pakaian yang terlalu tebal dan juga berlapis pada anak, dapat menyebabkan anak justru merasa semakin tidak nyaman. Yang ketiga adalah membalurkan bahan-bahan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penanganan suatu penyakit. Misalnya bawang merah, minyak, ataupun bahan-bahan yang lainnya. Hal ini sebaiknya dihindari karena justru dapat meningkatkan suhu dari anak dan juga menimbulkan iritasi ataupun infeksi pada kulitnya. Yang keempat, jangan menjemur anak yang sedang berada dalam kondisi demam, karena ini justru bisa meningkatkan risiko dehidrasi atau kekurangan cairan pada anak tersebut. Nah, demikian pembahasan tentang demam pada anak bersama saya, Dr. Sisang Purnocitro, spesialis anak. Semoga pembahasan tadi bisa memberikan manfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.